Nabi Idris merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Menjadi manusia pilihan, ia sudah diberikan kesempatan oleh Allah supaya dapat merasakan bagaimana kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Sebuah pengalaman yang tentu saja akan membuat merinding. Nabi Idris sendiri merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Idris supaya mengajak seluruh manusia supaya berjalan di jalan Allah. Pada saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril saat dirinya berusia 82 tahun. Lantas, bagaimana kisahnya? Untuk memahami kisah selengkapnya, simak ulasan video ini hingga akhir. Sahabat beriman, Nabi Idris dilahirkan di Mesopotamia pada masa kekhalifahan Nabi Adam. Ia hidup pada masa ketika manusia masih hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran. Saat itu, manusia masih mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan memujanya dengan tulus. Nabi Idris memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia belajar ilmu pengetahuan dan agama dengan tekun dan rajin. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli matematika dan astronomi yang ulung. Selain itu, Nabi Idris juga merupakan seorang yang sangat sabar dan tawadu. Ia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan tidak pernah merasa sombong dan angkuh. Nama Idris berasal dari bahasa Arab yakni darasa, yang berarti belajar, karena Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang dapat membaca dan menulis dengan memakai pena dari batu kerikil. Lewat lembaran petunjuk Allah yang berbentuk 30 buah syofiah, ia kemudian menyampaikan dakwah kepada seluruh umatnya. Selain mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis, Nabi Idris juga diakui menjadi seorang nabi yang sangat rajin belajar. Karena cukup aktif dalam mempelajari sejumlah hal dan secara konsisten melakukannya, ilmu pengetahuan pun bisa didapatkan oleh Nabi Idris. Nabi Idris memiliki berbagai pengetahuan. Salah satunya adalah tata cara merawat kuda, paham mengenai ilmu perbintangan atau falak, dan juga pintar dalam berhitung. Bahkan, salah satu penelitian mengatakan bahwa Nabi Idris merupakan salah satu penggagas ilmu tertua di bumi, yaitu ilmu falak. Nabi Idris memiliki martabat yang tinggi. Dengan kata lain, ia juga mempunyai derajat yang sangat tinggi selain menjadi seorang nabi yang saleh. Allah menempatkan Nabi Idris ke dalam golongan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Pada suatu hari, malaikat maut Israel yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi dan bertandang kepada Nabi Idris. Ia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris dan Allah pun akhirnya mengizinkan untuk bertemu. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentunya ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar dan Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan tersebut kepada Israel tapi ditolaknya. Akhirnya mereka mengobrol dan keluar melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga kepada tamu tersebut. Karena, tamu yang menyamar tersebut tidak pernah menyentuh jamuan makan sama sekali. Nabi Idris kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliputi dengan rasa penasaran. Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menjawab, maaf ya Nabi Allah. Aku sebenarnya adalah malaikat Israel. Tentunya Nabi Idris terkejut mendengar hal ini karena malaikat Israel sendiri bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, kamu sudah 4 hari bersamaku.
Apakah kamu sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini? Malaikat Israel menjawab, wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kamu ingin mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menggeleng. Tidak ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin. Usai percakapan tersebut, Nabi Idris kemudian membuat satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan sakitnya sakaratul maut yang dikatakan sangat dahsyat. Akan tetapi, percakapan tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel. Mengingat berbagai hal yang akan dilakukan olehnya hanya atas perintah dari Allah. Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah, kata malaikat Israel. Akan tetapi, pada akhirnya Allah mengabulkan permintaan tersebut. Tidak berlangsung lama, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Lantas melihat sahabatnya kesakitan, Israel menangis. Setelah itu, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menangis karena dia tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat sakit tersebut. Rasanya begitu dahsyat dan tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Nabi Idris tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak itu, Nabi Idris kemudian semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah dan menjauhi segala pantangannya. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik kepada malaikat Israel. Apakah kamu bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kamu meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kamu malah memintanya. Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Mereka kemudian pergi untuk melihat neraka. Ketika hampir mendekati lokasi, Nabi Idris kemudian pingsan. Karena dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan juga menyiksa manusia yang sudah durhaka kepada Allah semasa hidup di dunia. Ternyata Nabi Idris tidak tahan dengan siksaan yang sangat mengerikan tersebut. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar, bunyi gemuruh yang sangat menakutkan dan hal lain yang mengerikan. Dia tidak dapat membayangkan bila hal ini menimpa umatnya kelak. Kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di tempat terindah ini Nabi Idris juga nyaris pingsan. Akan tetapi, bukan karena takut atau melihat yang menakutkan, tapi dia sangat takjub dan terpesona dengan berbagai keindahan yang tampak di depan mata. Nabi Idris melihat sungai yang airnya sangat bening. Sementara itu, di pinggir sungai ada pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana yang megah untuk para penghuni istana. Sepanjang mata memandang terdapat pohon yang menghasilkan buah-buahan segar, ranum dan harum. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Malaikat Israel lantas memberinya peringatan, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Awalnya Nabi Idris teguh pendirian tidak ingin meninggalkan surga. Namun, pada akhirnya Nabi Idris pun mengangguk dan bertekad akan selalu beribadah kepada Allah sampai pada hari kiamat tiba. Adapun Allah yang Maha Pengasih terutama kepada nabinya kemudian mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit.
Nabi Idris pun menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris berusia 82 tahun. Ketika Rasulullah melakukan mikraj ke langit menghadap Allah bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris. Rasulullah menghampiri Nabi Idris dan singgah sejenak sebelum akhirnya naik ke langit paling atas. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah. Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah ia salammu. Maka, aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan, selamat datang wahai saudaraku yang alim dan nabi yang solih, sebagai balasan salamnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kisah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan dukung kami dengan cara like, subscribe dan bagikan videonya.